Udah bosen nggak sih kalau beli rumah sama developer, konsepnya minimalis, tropis mulu. Tapi hari ini aku mau mereview sebuah rumah di kawasan Jakarta Barat yang punya konsep berbeda dari rumah yang ada di Jakarta Barat lainnya. Hari ini aku sedang berada di Citra Garden City dan pastinya ini belum pernah ada lagi dengan konsep seperti ini di perumahan lainnya. Pengen tahu rumahnya seperti apa? Ikutin terus videonya sampai habis. Nah, ini dia teman-teman, sekarang aku udah berada di klaster Malta. Jadi ini namanya klaster Malta yang dimana lokasi itu ada di Citra 8, Jakarta Barat. Jadi untuk klaster ini adalah klaster terakhir yang diberikan sama Ciputra Group. Lokasinya ini di Citra 8. Nah, untuk klaster Malta ini yang tadi aku udah sebutin di awal punya konsep baru banget, yaitu konsep Mediterranean klasik. Dan posisi klaster ini sangat strategis karena punya akses langsung nanti ke Sunset Avenue. Jadi teman-teman yang suka nongkrong, suka ngumpul bareng keluarga, itu sangat dimanjakan banget kalau misalkan punya rumah di sini. Dan punya private clubhouse-nya juga, namanya itu Casa The Club. Jadi teman-teman tinggal jalan kaki dari rumah langsung ke clubhouse-nya dan itu private banget. Dan kalau kita lihat private clubhouse-nya itu sangat-sangat sentuhan Mediterranean ini sangat oke banget dan benar-benar punya kesan kita itu liburan setiap hari ke Malta pastinya. Nah, kalau teman-teman tahu untuk kawasan Citra 8 ini lokasinya bagus banget, deket ke Bandara Soekarno-Hatta, ke akses tol Benda juga deket. Dan yang pasti ini berada di kawasan Kota Mandiri Citra Garden City seluas 450 hektar. Jadi ada sekolah ada, kemudian F&B juga deket, rumah sakit apalagi itu udah ada semuanya di kawasan ini. Nah, hari ini aku mau nge-review untuk rumah klaster Malta yang tipe Zevira, ukurannya itu 8 kali 18 untuk show unitnya. Jadi punya luas tanah 144 meter persegi dan luas bangunan 216 meter persegi. Punya 4+1 kamar tidur teman-teman, dan ini terdiri dari 3 lantai. Nah, untuk fasad rumahnya ini sentuhan Mediterranean klasiknya kerasa banget, jadi campuran warna krem, terus kemudian ada sentuhan batu-batuannya juga. Nah, untuk carportnya teman-teman di sini bisa muat untuk 2 mobil besar, dan kalau misalkan teman-teman mau taruh motor pun itu di sebelahnya itu masih bisa banget, asalkan bukan motor yang besar ya. Nah, kanopinya ini juga sudah dapat dari developer ya, nanti semuanya persis sama semua, jadi nanti pada saat serah terima unit ini pasti kondisinya rumahnya sangat rapi karena seragam. Nah, kemudian rumah ini yang di klaster Malta itu semuanya kondisi sudah siap huni. Jadi teman-teman itu tidak perlu nunggu lama rumahnya jadi dan bisa dapat potongan PPN yang pastinya. Untuk akses pintunya ke rumahnya itu cuma satu di depan sini aja. Jadi kita langsung cek ke dalam rumahnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam rumahnya. Jadi masuk ke dalam rumahnya ini langsung open plan aja, jadi tidak ada sekat, tidak ada halangan udah ketika masuk ke dalam rumah, jadi tidak ada foyer, langsung living room. Nah, untuk pintunya kita sudah dapat double door seperti ini, warna coklat, dan sudah dapat smart door lock dari merek Onassis, yang nanti terintegrasi dengan smart home sistemnya juga dari merek Onassis juga, teman-teman. Nah, di sebelah kanan aku ini ada area living room yang pastinya cukup luas, jadi bisa muat untuk 5 hingga 10 anggota keluarga, udah oke banget.
Dan langsung karena open plan di sebelahnya ini ada satu dining area yang cukup luas ya teman-teman. Di sini bisa untuk 6 hingga 8 anggota keluarga juga oke banget. Nah, kalau mau ditambahin chandelier seperti ini juga jadi cantik banget teman-teman, dan sesuai dengan konsepnya yaitu cluster Malta. Nah, di sini di sebelah kanannya ini ada bukaan pintu yang nanti itu tembus ke sisaan tanah belakang yang bisa dijadikan taman atau bisa dijadikan service area juga nih teman-teman. Kita lihat dulu untuk area belakangnya. Jadi untuk yang di rumah contoh ini itu ukurannya 8 x 18 ya teman-teman. Nah, kalau yang tipe satu lagi yang lebih kecil lagi, yang 8 x 16 tuh ada juga yang tipe Zevira B. Nah, kalau yang 8 x 16 itu cuma sampai sini aja nih teman-teman, di batas yang aku tunjuk aja. Jadi nanti di sini tembok. Tapi kalau teman-teman pengen yang tanahnya lebih panjang lagi, bisa pilih yang 8 x 16 sehingga nanti ada sisaan tanah di belakang. Dan di sana dikasih contoh supaya bisa dijadikan tempat service area, tempat nyuci-nyuci di sana semua. Nah, untuk temboknya, nanti tembok belakang itu nanti ketinggiannya sama seperti yang ada di rumah contoh, dapetnya seperti ini, teman-teman. Jadi, kalau masalah keamanan itu kita nggak usah khawatir lagi karena temboknya tinggi dan juga ini adalah private closet, jadi nggak bisa sembarang orang itu masuk ke dalam rumah ini. Nah, kita masuk kembali ke ruangan. Nah, jadi teman-teman untuk kusen pintu sliding dan jendela di sini semuanya menggunakan YKK Nesta. Kemudian untuk kacanya ini laminated dengan PVB ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nanti kalau misalkan cuaca di Jakarta Barat panas banget itu nggak akan masih masuk, cuma akan terreduce dengan panasnya dan juga intensitas cahayanya. Kemudian kita ke sini ya, kita lihat dulu di ruangan di sini ada area servisnya teman-teman. Dan untuk area servisnya ini teman-teman ada bukaan Kongliong ya ini bahasanya, jadi nanti sesuai dengan arc-nya kondisinya seperti ini ya, karena sesuai dengan temanya Malta, jadi benar-benar ada arc yang nanti sesuai dengan kondisi cluster Mediterranean. Nah, ini untuk area dapur kotornya dulu nih teman-teman. Pasti kalau kita mau masak-masak, ini adalah area yang paling penting di rumah ini. Nah, untuk di area dapur kotor nanti kita tidak akan dapat kitchen set seperti yang ada di rumah contoh. Jadi cuma dapat untuk sinknya yang standar, kemudian nanti kompor tanam pun kita tidak dapat, dan juga cooker hob-nya kita nggak dapat sama sekali untuk di rumah ini. Nah, finishing dari lantainya di area service itu akan dibagi dua teman-teman ya. Jadi untuk di dapur kotor ini nanti akan dapat seramik ukuran 30 dengan motif warna dan bentuk seperti yang ada di rumah contoh. Sedangkan nanti di sebelah kanan ini ada pintu sliding dari kayu, dan nanti ini ada area untuk kamar tidur pembantu dan juga kamar mandi pembantunya teman-teman. Nanti di situ untuk finishing lantainya berbeda, akan menggunakan homogeneous style 60 x 60, begitupun nanti yang ada di area tengahnya ya teman-teman. Nah, kalau di sini buat nanti masak-masak yang bau-bauan, nanti bisa dibuka jendelanya. Kemudian nanti kalau kita mau bikin minuman, bikin makanan manasin doang, itu kita disediakan area dapur bersihnya. Tapi untuk kondisi dapur bersih yang di depan aku, pasti teman-teman untuk ibu-ibu ini senang banget pasti ya, ada island di sini. Tapi sayangnya kita belum dapat untuk island yang ada di rumah contoh. Jadi sebagai inspirasi aja, kalau mau taruh island di tengah pun ini juga masih muat banget. Di belakang aku juga untuk kitchen set ini adalah interior, jadi kita tidak dapat seperti yang ada di show unit. Begitupun untuk bentuk untuk lengkungannya seperti ini pun kita belum dapat ya. Nah, kemudian next, jadi untuk rumah yang tipe lebar 8 ini atau rumah tipe Zevira itu nanti ada satu kamar tidur di bawah. Dan sudah punya satu kamar mandi juga. Nah, jadi kalau misalkan tamu atau yang tinggal di kamar tidur tamu ya, itu bisa pakai untuk kamar mandi. Jadi ini bukan powder room ya. Dan untuk pintunya kita dapatnya nanti pintu standar, tidak seperti yang di rumah contoh ini. Nah, ini semuanya sanitary kita sudah lengkap ya teman-teman. Untuk sinknya, kemudian showernya, begitupun juga pose duduk itu semua menggunakan sanitary dari merek Toto. Kita tutup lagi dan kita beranjak ke ruangan yang terakhir di lantai 1. Nah, ini untuk kamar tidur di lantai satunya nih teman-teman. Jadi kalau
tipe 8 ini ada satu kamar tidur di bawahnya. Dan ini bisa muat ukurannya 120 kali 200 ya teman-teman untuk kasurnya di sini. Sebelahnya mau taruh nakas kecil dan lemari itu juga masih muat. Jadi ini bisa untuk kamar tidur tamu atau kamar tidur orang tua yang tidak bisa naik tangga teman-teman. Nah, di kamar tidur rumah contoh ini sudah dikasih SPC flooring, tapi nanti kita dapatnya homogeneous style standar aja. Jadi kita belum dapat. Nanti kalau teman-teman mau pasang, bisa pasang sendiri. Nah, sekarang kita cek ke lantai 2-nya. Oke teman-teman, ini untuk lantai 2-nya. Jadi kalau kita lihat nih, perhatikan untuk tangganya itu dilapisin sama kayu, tapi ini kita tidak dapat ya teman-teman. Nanti dapatnya keramik homogeneous style aja standar. Railing nanti persis seperti ini, dari besi dan warna hitam juga. Nah, di lantai 2 ini justru uniknya adalah langsung ada master bedroom-nya di lantai 2. Nah, yang pasti untuk master bedroom ini ngeplong banget teman-teman. Nah, kalau di rumah contoh, di tengahnya itu dikasih partisi, teman-teman. Jadi buat pembatas antara kalau misalkan mau pasang TV di sebelah sini, jadi bisa, dan ada ruangan untuk lewat. Nah, untuk kasurnya di sini ukurannya 2x2 ya, teman-teman. Jadi ini super king size bed. Nah, kas kiri kanan sebelahnya itu pun mau ditaruh masih muat banget. Jadi nggak sempit sama sekali. Kemudian kalau kita lihat di sebelah kiri itu adalah bukaan jendelanya yang menghadap ke depan rumah. Nah, lengkungannya itu kita tidak dapat karena itu bentuk dari interior. Di sebelahnya itu nanti kita bisa taruh working space atau dressing table nanti buat istri ya, kalau misalkan perlu dandan atau misalkan suami perlu untuk kerja. Nah, di master bedroomnya ini itu sudah dilengkapin area walk-in closetnya nih teman-teman di sebelah sini. Dan ini memang seperti ini nanti kita dapatnya karena ini tembok ya teman-teman ya, jadi ini memang diususkan supaya nanti terpisah untuk walk-in closetnya. Nah, walk-in closetnya di sini juga oke banget. Di sini muat untuk 1, 2, 3, 4, 5 pintu lemari yang cukup tinggi ya, walaupun memang tidak terlalu tinggi. Untuk floor to ceilingnya ini mungkin sekitar 3,2 meter ya untuk ketinggiannya. Kemudian ensuite bath-nya ada di sebelah sini teman-teman. Nah, untuk ensuite bath khusus untuk master bedroom ini nanti kita dapatnya double sink dari merek Toto. Nanti tabletopnya kita dapatnya standar aja, kabinet kita tidak dapat, cermin kita tidak dapat pastinya, dan kemudian ini untuk finishingnya juga nanti tidak granit seperti ini, nanti akan homogeneous style juga yang sama. Dan di sebelah kanannya ini adalah kloset duduknya, jadi posisinya itu tidak mengganggu kalau misalnya kita mau mandi. Dan sebelah sini adalah area showernya dan sudah pakai double shower dari merek Toto. Shower screen-nya juga nanti seperti yang ada di show unit itu kita dapat juga. Nah, ini untuk master bedroom-nya kita pindah dulu ke area belakang karena ada area balkon. Oke, nah teman-teman, ini yang paling asiknya adalah di lantai 2 kita udah dapat area balkoni. Walaupun nanti kita dapatnya yang belinya 8x16, nanti kita dapatnya sampai sini aja, jadi nanti tembok ya. Tapi kalau teman-teman mau supaya lebih spacious lagi, itu ukurannya 8x18 ya, jadi masih ada space untuk kalau misalkan kita perlu nongkrong buat ngopi-ngopi di sebelah sini ya. Ini sebagai inspirasi aja teman-teman. Jadi kalau misalnya punya area seperti ini kan, jadi kita mau barbekyuan, mau nongkrong itu oke banget. Nah, kalau di show unit ini ada kanopi, tapi kita nanti nggak dapat sama sekali kanopinya, jadi cuma area balkon dan railingnya aja. Kemudian, nah di depan aku ini itu ada bukaan Kong Leong yang bentuknya lengkungan, jadi kesan Mediterranean itu juga masih dapat. Jadi teman-teman nanti benar-benar rumah ini konsepnya itu sangat konsisten ya teman-teman untuk klaster Malta ini. Jadi asik banget ya pokoknya. Nah, sekarang kita cek ke lantai 3-nya. Nah, ini dia lantai 3-nya. Nah, lantai 3-nya ini masih ngeplong banget areanya, tapi kita lihat dulu ke sebelah sini. Jadi untuk lantai 3 ini memang dikhususkan untuk area anak-anak ya. Jadi di sini nanti ada 2 kamar tidur anak-anak. Ini kamar tidur anak yang pertama dan ukurannya juga masih luas banget di sini. Ukuran kasur yang di sini yang ditaruh ini ukurannya sekitar 90 x 200 cm dan ada bukaan
jendela ke belakang ya, walaupun kita dapat yang belinya 8x16 pun tetap dapat bukaan ke belakangnya. Kemudian kita ke sebelahnya ada satu kamar tidur anak lagi di sebelah sini. Ya, jadi kalau kita anaknya masih ada 2, itu masih bisa tinggal bareng nih sama orang tuanya di satu rumah ya. Nah, kemudian ini sama juga ukuran kasurnya 90x200, dan kalau mau taruh meja belajar, tempat area main, lemari sebelah sini ini juga masih muat banget teman-teman. Nah, ini kalau di sini adalah bukaan jendela ke samping nih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita belinya posisi badan, kita tidak dapat bukaan jendela ini. Jadi ini cuma tembok aja. Nah, karena kebetulan ini rumah contohnya posisi hook, jadi ada bukaan jendelanya sebelah sini. Kita ke luar lagi. Nah, kamar mandinya ada di sebelah mana nih teman-teman? Pasti pertanyaan seperti itu. Jadi untuk kamar tidur anak di lantai 3 ini, nanti kamar mandinya akan sharing di sebelah sini teman-teman. Nah, sanitary semuanya sebenarnya sama aja seperti yang lantai 2 dan lantai 1-nya, semuanya menggunakan Toto. Closet duduk, kemudian showernya dapat single shower aja. Shower screen-nya itu nanti kecil aja di sebelah sini. Kabinet nanti kita dapatnya standar aja ya, nggak dapat kabinet. Tabletopnya juga dapatnya yang standar. Kemudian nanti kita ke sini lagi. Nah, ini yang paling aku suka nih teman-teman, di lantai 3 ini kita sudah dapat area space lagi di sebelah sini yang bisa untuk dijadikan kumpul bareng keluarga atau juga tempat bermain anak-anak di sebelah sini. Nah, kalau misalnya mau pasang TV di sebelah situ juga oke banget. Dan kemudian di sebelah kanan aku ini adalah bukaan jendela yang menghadap ke depan rumah. Jadi di sini tidak ada area balkoninya teman-teman ya yang menghadap ke depan, karena ini cuma untuk railing untuk sentuhan konsep aja. Jadi tidak ada balkon sama sekali. Nah, kalau misalkan mau nongkrong di mana? Jadi untuk balkonnya atau skydeck ya sekarang orang bilangnya. Nah, skydeck-nya atau kalau misalkan kita mau nongkrong di lantai 3 tuh di sebelah sini nih teman-teman. Asik banget. Jadi kalau nanti kita dapatnya ini standar aja, nggak akan seperti ini ada aksen-aksennya. Jadi ini standar aja, cuma dapat finishing lantai seramik yang motifnya sama seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita mau nongkrong, bengong, terus melihat cahaya sunset di sore hari, nah ini pas banget. Penasaran dong untuk harga rumah ini di berapa dan promonya apa aja? Tunggu sampai habis videonya. Nah teman-teman, untuk harga rumah tipe Zevira lebar 8 starting di 5,5 M-an. Nah sebenarnya ada tipe yang lebih kecil lagi, yaitu tipe 7, tipe Terra, dan tipe lebar 5. Cuma sayangnya yang lebar 5 sudah sold out. Nah kalau yang untuk tipe 7 hari ini aku tidak review dulu, tapi kalau teman-teman mau review juga, nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar supaya nanti aku review. Harga yang tipe 7 itu masih di 3,9 M-an. Yang pastinya kalau beli rumah di sini itu sangat mudah banget. Kenapa? Karena sudah dapat potongan PPN teman-teman. Jadi nanti dari harga 5,5 nanti akan dipotong lagi 11%. Plus ada promo untuk cara bayar cash, teman-teman bisa dapatkan diskon 10%. Untuk cara bayar KPR, teman-teman bisa dapatkan subsidi DP 5%, subsidi biaya akad KPR, dan juga subsidi biaya surat-surat seperti AJB, balik nama, bahkan BPHTB pun itu bisa free. Nah, teman-teman kalau misalkan masih kepo mengenai rumahnya, bisa langsung tanya-tanya atau konsultasi saja sama aku. Nomor aku biasa ada di kolom deskripsi. Atau bagi teman-teman yang punya propertinya mau dipasarkan secara digital, bisa titip jual juga sama aku. Sama juga nomor aku ada di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang belum follow Instagram dan juga TikTok aku, segera follow karena banyak informasi lainnya yang tidak aku masukkan ke YouTube, aku masukkannya ke situ. Dan untuk YouTube ini jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi properti lainnya. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Dadah!